Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok N akan mempresentasikan proyek yang kami garap tentang perbandingan metode logistik regression dan random forest pada prediksi perpindahan pelanggan bank. Next. Ini untuk anggota kelompok terdiri dari Naomi Eviliana Zanti, Karkinasi Asariana, Halimatus Sadiah, Sari Putri Karismawati, dan Muhammad Fadil Arya. Untuk pendahuluannya, bank adalah suatu badan usaha yang mengurusi uang, menitip, menerima titipan dari nasabah, menyediakan dana untuk setiap penarikan, menagih cek atau pesanan nasabah, serta memberikan kredit dan atau menyematkan kelebihan simpanan tersebut hingga dilunasi. Setiap perbankan berupaya menawarkan berbagai produk dan layanan untuk menarik masyarakat. Meskipun memiliki banyak produk yang ditawarkan, setiap bank pasti akan kehilangan nasabahnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mendapatkan pelanggan baru membutuhkan biaya 5 kali lipat dibandingkan memuaskan dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Oleh karena itu, pelacakan tingkatkan nasabah bank melalui prediksi akan membantu mengurangi biaya pemasaran, meningkatkan modal, dan memperluas jumlah nasabah dan baik lagi. Next. Tujuan proyek ini yaitu melakukan exploratory data analysis dan prediksi churn dengan menggunakan machine learning untuk melacak tingkat churn nasabah pada bank di beberapa negara berdasarkan faktor-faktor yang telah ditentukan. Untuk parameternya, data yang kami gunakan ini dari Kaggle berisi 10.000 data dengan 12 parameter, yaitu customer ID, surname, credit score, geografi, gender, age, tenure, balance, name of product, hash card, is active member, estimate salary. Saya tulis. Untuk pembentukan model, kita menggunakan metode regresi logistik dengan random forest yang diolah menggunakan Python. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Import libraries. Pada bagian ini kami mengimport modul libraries yang akan digunakan, yaitu NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Kemudian melakukan preparation data dengan mengunggah dataset di GitHub agar bisa diakses oleh Google Colab. Visualisasi data diperoleh data dengan 5 baris dan 15 kolom. Data tersebut akan dikaji lebih lanjut agar dapat dilakukan pembentukan model. nah selanjutnya akan dilakukan exploratory data analysis. Pertama-tama akan dibuat pie chart atau diagram lingkaran untuk merepresentasikan proporsi pelanggan yang keluar atau berpindah bank dan pelanggan yang tetap berada di bank tersebut. Diperoleh bahwa sekitar 20% pelanggan itu telah berpindah dan 80% itu bertahan. Nah, kan ini datanya sedikit tidak seimbang karena jauh lebih banyak yang bertahan di bank ketimbang yang berpindah. Sehingga prediksi churn ini harus dengan tingkat akurasi yang baik supaya representatif akan datanya secara keseluruhan. Boleh dilanjut? Nah, menggunakan library Seaborn ini kita akan membuat count plot yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara parameter dengan hasil yang kita inginkan, yaitu exit ini. Kemudian kita bandingkan ini dengan fitur kategori, yaitu geografi, gender, kepemilikan kredit card, dan juga apakah nasabah itu merupakan nasabah aktif dari bank atau tidak. Nah, dari count plotnya itu bisa dilihat bahwa dari geografinya itu jumlah nasabah yang paling tinggi berasal dari Prancis dan yang keluar paling banyak itu berasal dari Jerman. Oleh karena itu, banknya itu harus memperkuat promosi dan reach out pertama-tama nasabah yang berasal dari Jerman, kemudian nasabah yang berasal dari Prancis. Selanjutnya, berdasarkan gender, dilihat bahwa pelanggan perempuan yang berpindah itu lebih besar dari pelanggan laki-laki. Maka banknya itu harus lebih reach out ke pelanggan perempuan. Selanjutnya, di kepemilikan kredit card, itu pelanggan yang memilih kartu kredit lebih banyak berpindah. Dan yang terakhir, jelas bahwa anggota yang tidak aktif itu lebih banyak melakukan churn. Boleh tolong dilanjut?
Nah, selanjutnya akan dibentuk box plot untuk fitur yang continue. Nah, box plot ini untuk memberikan gambaran apakah nilai-nilainya ini berpengaruh terhadap kategori exited atau enggak. Nah, dari box plotnya itu bisa disimpulkan bahwa nggak ada perbedaan yang signifikan dalam skor kredit, perkiraan gaji, dan jumlah produk yang dimiliki pelanggan yang memengaruhi apakah mereka akan berpindah bank atau tidak. Selanjutnya, nasabah yang berusia lanjut itu lebih banyak melakukan churn dibandingkan nasabah yang berusia muda. Kemudian, nasabah dengan tenure di bank yang terlalu sedikit atau terlalu banyak itu cenderung lebih sering melakukan churn. Dan yang terakhir, nasabah yang berpindah umumnya mempunyai saldo bank yang lebih banyak. Boleh tolong dilanjut? Lanjut lagi. Lanjut lagi. Oke, saya akan menambahkan sedikit yang tidak terdapat di PowerPoint ini, yaitu tentang rekayasa fitur. Nah, tadi di Boxplot dibilang bahwa, boleh tolong ke halaman sebelumnya, bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara skor kredit, perkiraan gaji, dan jumlah produk yang dimiliki. Namun, melalui Boxplot rekayasa fitur, dapat dilihat bahwa nasabah dengan rasio saldo dan gaji yang lebih tinggi itu lebih banyak melakukan churn. Jadi, untuk saldo sendiri atau gaji sendiri itu tidak terlalu mempengaruhi apakah nasabah akan berpindah atau tidak, tapi rasio saldo dan gaji yang tinggi itu akan mempengaruhi nasabah untuk cenderung lebih sering pindah bank. Kemudian nasabah dengan tenur yang rendah dibandingkan dengan usianya yang tinggi itu juga lebih banyak melakukan churn. Dan yang terakhir, nasabah dengan kredit skor yang rendah dibandingkan dengan usianya itu lebih banyak melakukan churn. Boleh tolong dilanjut? Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naomi. Oke, boleh dilanjut sebelum slide ini. Kemudian ada persiapan data untuk pembentukan model. Berikut adalah program dan hasil dari programnya. Kemudian, bisa dilanjut. Matriks korelasi untuk parameter yang kontinu. Berikut adalah matriksnya. Dari matriks korelasi, kita dapat melihat bahwa warna yang lebih terang menunjukkan korelasi positif, sedangkan warna yang lebih gelap menunjukkan korelasi negatif. Lalu dengan nilai korelasi yang mendekati 1 menunjukkan hubungan positif yang kuat antara dua variabel, semakin dekat ke 1, semakin kuat hubungannya. Kemudian, nilai korelasi yang mendekati negatif 1 menunjukkan hubungan negatif yang kuat antara dua variabel. Semakin dekat ke negatif 1, maka semakin kuat hubungannya. Kemudian, nilai korelasi yang mendekati 0 menunjukkan bahwa tidak ada atau hanya sedikit hubungan antara dua variabel tersebut. Bisa dilanjut. Yang berikut interpretasinya. Lanjut. Untuk pembentuk. Seperti yang kita tahu dan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pengolahan data ini kita menggunakan dua algoritma machine learning, yaitu penggunaan metodologi stick regression adalah tingkat akurasinya. Kita akan membandingkan akurasi dari metode mana yang akan menghasilkan hasil yang lebih tinggi begitu. Bisa next. Kemudian data yang kita punya yang pada bulannya 10.000 kali 16 berukuran 10.000 kali 16 itu akan dilakukan splitting data dengan proporsi 1:4, di mana pemecahan splitting data itu dibagi menjadi dua, X-test atau data test dan juga X-train atau data train, yang mana X-testnya itu berukuran 2.000 kali 16 dan juga X-trainnya berukuran 8.000 kali 16. Bisa next. Lalu dengan melakukan berbagai pengolahan data, bisa kami dapatkan hasil sebagai berikut. Hasil yang ditampilkan ini merupakan hasil dari analisis tingkat kepentingan fitur
di mana untuk kredit skor sendiri menunjukkan tingkat kepentingan fiturnya 0,162059, untuk usia juga 0,125722 dan seterusnya. Bisa lanjut. Untuk hasil-hasil yang sudah disebutkan tadi bisa divisualisasikan dalam bentuk histogram seperti yang kita lihat ini. Boleh lanjut. Untuk hasil logistik regresi dan juga metode random forest bisa kita lihat pada tabel ini dan selanjutnya. Nah, kemudian bisa kita peroleh akurasi dari logistik regresi adalah 59% dan akurasi dari random forest adalah 86%. Dari data di atas, dapat kita simpulkan bahwa tingkat akurasi dataset dengan menggunakan random forest lebih besar daripada menggunakan logistic regression. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Halimatu Sadia. Oke, terima kasih Sari. Nah, di sini ada pembentukan model seleksi. Di sini ada paparan dari gambar confusion matrix, di mana pada sumbu X horizontal terdapat label-label yang menunjukkan kelas-kelas yang akan diprediksi. Lalu pada sumbu Y vertikal ini terdapat label-label yang menunjukkan kelas-kelas yang sebenarnya. Nah, setiap sel di heatmap ini menunjukkan jumlah prediksi yang dilakukan model untuk setiap pasangan kelas. Nah, nilai dengan adanya parameter. Nah, pada confusion matrix ini diperoleh sama dengan 1. Nah, untuk nasabah yang sama dengan 0, untuk nasabah yang nasabah yang keluar dari bank tersebut. Dapat dilihat bahwa nasabah yang bertahan di bank tersebut lebih banyak dari nasabah yang keluar. Nah, interpretasi model di sini, dari pengecekan akuransi, model logistik regresi memiliki akuransi data 59% dan model random forest memiliki akuransi data 86%. Nah, dari kedua data tersebut dapat disimpulkan bahwa random forest memiliki kinerja yang lebih baik untuk mengklasifikasi nasabah yang bertahan dengan nasabah yang keluar. Nah, hal ini mengakibatkan model yang dibuat sudah cukup bagus untuk mengklasifikasi nasabah untuk mengetahui apakah nasabah tersebut bertahan atau keluar. Nasabah yang masuk dalam kelompok 1 adalah nasabah yang memilih keluar. Sebaliknya, nasabah yang memilih nilai 0 adalah nasabah yang akan bertahan di bank tersebut. Nah, diperoleh kesimpulan dari paper yang kami angkat berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan menggunakan machine learning terhadap data nasabah jumlah 10.000 data yang didapat dalam Google dengan jumlah seperti itu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Atas perhatian kami sampaikan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.